Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kulli man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Wa ba'du usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan malam hari ini Allah izinkan kita semuanya untuk sama-sama menjalankan tugas utama kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Allah menunjukkan kita untuk menghadiri sholat isya berjamaah, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya bersabda mengenai keutamaan daripada sholat isya dan juga sholat subuh. Salah satunya adalah kalau seandainya manusia mengetahui lau ya'lamun nasu ma fi al-atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Kalau seandainya manusia itu mengetahui keutamaan menghadiri sholat atamah, sholat isya, was-subhi dan juga sholat subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun harus dengan merangkak. Ini bukti, salah satu bukti bahwa sholat isya itu adalah di antara sholat yang wajib, yang amat sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim menjaganya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta siapa saja yang istiqomah di atas jalan Islam hingga yaumil qiyamah. Dan kita semuanya berharap, kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memuliakan kita untuk istiqomah di atas Islam hingga kematian menjemput kita. Karena sebaik-baik dunia, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, afdhul karamah husnul istiqomah. Seutama-utama pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita semuanya mampu melazimi yang namanya istiqomah. Istiqomah itu berarti continue, apalagi kalau mampu melazimi kekontinuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah afdhalul karamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini semua sesuai dengan tema yang dikabarkan kepada kami oleh Ustaz Eka, yaitu tentang hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Tentunya judul ataupun temanya cukup luas,
salah seorang ulama itu menulis salah satu buku Malayasak al-Muslim Jahulu, apa yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk tidak tahu. Itu dia tulis kurang lebih ada 385 halaman. Kalau kita kupas, kita kaji di malam hari ini, mungkin tidak akan selesai kecuali bersambung 3 hari 3 malam, dan rasa-rasanya gak mungkin kita bermajelis itu ya sebentar saja, maksimal kalau mulai pada isya dan itu pun jam 12 sholat pun cekapan gitu Pak. Sebentar cekapan pun dibagi. Seperti kita saling mengingatkan satu sama lain sebagaimana firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Sama-sama yang bicara di depan tidak jauh lebih soleh daripada yang menyimak, tapi sama-sama kita memberi nasihat. Sejak saya ingat perkataan Syekh Abdul Azam, sampai orang yang sama-sama minum minuman keras itu masih wajib untuk nahi munkar. Padha mendem ini wajib nahi munkar. Dosa ini paling tidak sudo mendem dosa, tapi kewajiban nahi munkarnya sudah dia kerjakan. Jadi hisapnya sendiri-sendiri. Ojo mendem, padahal dewi nembe. Ini cuma ilustrasi, artinya perkataan dia dipikir ya, saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sebuah kampung, di sebuah negeri ataupun di sebuah wilayah, kemudian ada kemungkaran di situ, wahum qadiruna ala an yughayyiru walam yughayyiru, mereka mampu untuk merubahnya tapi kok tidak mereka rubah, ammahumullah bi'iqabin min indihi, akhirnya hukuman adab itu akan Allah ratakan ke semuanya, baik yang zalim, yang fasik maupun yang saleh, semuanya pasti kena. Tapi bagaimana nasib orang-orang yang soleh ketika sebuah kampung kok diadab semuanya? Kata Nabi Muhammad SAW, mereka akan dibangkitkan oleh Allah SWT ala niyatihim, sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, jamaah berbicara tentang apa yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk tahu. Tentunya ini adalah perkara-perkara yang pokok, yang penting di dalam berdinul Islam. Kalau kita sama-sama perhatikan, pokok-pokok ajaran Islam itu kan paling tidak ada 3. 1, akidah, 2, ibadah, 3, akhlak. 3 pokok poin ini ketika seorang muslim mampu menguasai, dan saya pikir ya berat kalau 3-tiganya mampu dikuasai, sudah jadilah ulama. Jadilah ulama. Ulama itu ya ilmu apapun di dalam fan ataupun di dalam jenis-jenis agama ini paham, itu namanya ulama. Ya, kalau kita ya, aku adalah orang Indonesia itu terbatas. Enten Ustaz itu kan ngajar akidah, mungkin paham, fakih, mendalami. Nanti begitu kan ngajar fikih, agak kurang memahami. Ada orang Ustaz itu ngajar bahasa Arab, itu tanpa bawa buku mungkin iso, tapi ngajar fikih harus bawa buku dan macam-macam. Itu kan Indonesia sampai tingkatan banyak paham fanun ataupun fununuddin, sisi-sisi ataupun macam-macam agama itu sangat jarang dijumpai.
Nah, tetapi bagi kita sebagai seorang muslim, paling tidak menjadi seorang muslim itu pokok-pokok agama harus kita tahu. Ya urusan iman kita, ya urusan Islam kita, ya urusan akhlak-akhlak karimah, standar, bekal standar agar kita hidup di dunia ini selamat harus tahu. Setinggi-tingginya orang belajar jamaah, setinggi-tingginya orang belajar mungkin sampai S1, sampai S2, sampai S3, sampai S4. Nanti kalau di alam kubur, pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang difahami, dihafalkan ketika TK ataupun ketika PAUD. Ya enggak? Pertanyaannya apa di alam kubur, Pak? Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Tuhan itu dipelajari di mana, Pak? TK itu sudah begitu. Tapi bukan bukosi, berarti rasa sekolah S4 lah, buatan sah sekolah S4, karena S4 itu buatan enten. S3 lah, buatan gebosi untuk belajar lebih tinggi enggak. Tapi kembali, pokok-pokok lah, mau belajar seluas apapun di alam kubur itu tanyanya ya itu. Man Rabbuka? Rabbi Allah. Rabbu adalah Allah. Madinuka, apa agamamu? Dini Islam. Man ar-rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian ini? Kalau bisa jawab, ya Muhammad. Kalau nggak bisa jawab, sebagaimana dikabarkan oleh Kanjeng Nabi, orang-orang kafir nggak bisa jawab. Akhirnya apa jawabannya? Cuma sami'tun nasa yaquluna kadza wa kadza. Saya mendengar manusia itu ya berucap tentang itu, krungu-krungu. Bisa pengajian remelu, tapi krungu pengumuman. Mungkin nih Pak. Tapi dia mau dibilang mindalik ya. Mungkin pernah saya sampaikan, tapi untuk merefresh ya Pak. Saya baca video, melihat video ini di luar negeri, sama-sama berkulit hitam, ya mungkin dari daerah Afrika sana. Jadi tanya seorang syekh, tanya sama anak kecil, santrinya, murid. Santrinya itu nanya si syekh, kasih peringatan, wahai guru, nanti kira-kira apa yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur? Pertanyaannya gurunya sama-sama kita pahami. Apa agamamu? Siapa Rabbmu? Siapa apa agamamu? Kemudian siapa nabimu? Kan seputar itu tiga itu. Tapi anehnya ataupun yang menjadikan kita ini muhasabah, pelajaran berharganya, kata si murid perempuan yang masih kecil ini Pak, mungkin kelas 1 atau kelas 2 kalau di Indonesia. Coba tolong sekarang saya jawab pertanyaan saya dengan posisi mulut tertutup, tapi engkau jawab. Man Rabbuka? Kan begitu toh Pak? Jawab tapi tertutup mulutnya Pak. Madinuka? Man ar-rajulul ladzi bu'itsa fika? Enggak bisa jawab. Jawabnya cuma tertutup mulutnya. Tok gitu. Ini kita bayangkan, ya Allah, kata muridnya ini, saya itu nanti keadaan sebagian kaum muslimin yang mereka sebenarnya tahu jawabannya, tapi sulit dikeluarkan dengan lisannya. Aku bilang enggak. Tahu jawabannya, tapi mulut itu rasa-rasanya kaku untuk mengucap. Ada yang pernah tindian Pak? Tindian apa? Tindian. Bukan ketindian garwane lho Pak, beda. Tindian itu tidur terus tiba-tiba bukan saged obah ngoten lho Pak. Itu kan kita mau bilang, tapi bukan saged medal to Pak. Celok-celok, yuk, kok yuk, mungkin ya, mungkin. Sip. Kalau anak yang baru Siti kok menawa. Tapi mboten kesebat, mboten saged medal. Ada orang-orang itu yang di alam kubur sebenarnya tahu jawabannya,
tapi untuk mengucapkan itu kesulitan. Nasallallahu minta sama Allah SWT supaya diberikan keselamatan. Minta sama Allah supaya diberikan keselamatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Minta doa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi antara adzan dan iqamah secara umum itu semuanya boleh. Ad-du'a bainal nida bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Tetapi secara khusus Nabi anjurkan, sebagaimana kita baca di dalam fiqh sunnahnya Syekh Sayyid Sabiq, secara khusus Nabi sebutkan di situ sallallahu afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Secara khusus minta di pertengahan antara adzan dan juga iqamah itu minta doa itu. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wad dunya wal akhirah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih penting untuk kita ilmui melebihi ilmu tentang akhirat kita. Maka Nabi ingatkan al ilmu salatun, ilmu itu ada tiga. Qur'anun muhkamatun, Quran yang dijadikan sebagai landasan hukum. Wa sunnatun muttaba'atun, sunnah yang diikuti. 1, 2, tinggal tersisa 1 lagi. Faridatun adilatun, ilmu faraid, ilmu pembagian warisan yang adil. Ilmu itu ada 3 itu, Pak. Wa ma siwa dzalika fadlun, yang selain ketiganya ini sifatnya adalah keutamaan. Maka kita yakini segala bentuk ujian tentang orang-orang yang berilmu, fadilah orang-orang yang berilmu, baik disampaikan di dalam Al-Quran maupun disampaikan di dalam ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti ilmu-ilmu syar'i larinya. Lah terus apa matematika itu kita nggak boleh belajar? Boleh, itu sifatnya apa? Keutamaan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu ilmu agama. Bukan berarti ilmu-ilmu seperti itu tidak belajar. Ilmu seperti itu hukumnya fardu kifayah. Ketika ada yang bisa, ya, ketika ada yang sudah bisa, maka tidak wajib. Bagi seorang mukmin fardu ain mempelajari ilmu agama itu. Kalau ilmu-ilmu yang sifatnya keutamaan, sudah sebagian kaum muslimin sudah belajar, sudah. Itu enggak dosa bagi kita untuk tidak mempelajarinya. Umpamane dhewe kon sinau matematika kabeh. Kan enten nyawang angka wae mumet. Kecuali angka sing ning dhuwur tulisan abang ku lagi padang jumlahnya. Apa begini? Mikir matematika is mumet keriting ning enten anak-anak ibu yang seneng pelajaran apa Pak? Matematika yo enten orang pengen belajar bahasa Arab ngeluh. Wah, akhirnya nek cah pondok timbang mumet wis tinggal turu. Sapa ngerti tangiku terus mudeng. Jane yo ora mungkin mudeng dengan tidur. Tapi enten sing orang belajar bahasa Arab nikmat krungu judule nahwu sorok ngoten wis mumet ngeluh Pak, keriting sik rambuté Pak. Tapi enten sing menikmati, enten seneng. Nek jujur kalau zaman tengah SMP pun nanti paling keren nyambung kuwi nek pelajaran elektro Pak. Pelajaran bangsane resistor. Ya, kompor. Nah, ngoten niku lho, terus kompor, terus apa niku gastor ya semudenge astor lagi mudeng Pak. Kayak gitu terus pun mboten nyambung bablas. Padahal teman kula sing enten piyai daerah Tugu Bendo kali sekedhik
Niku kelas 3 niku dheweke pun saged bikin radio lho, Pak. Lah kula nul putul. Tunggale niku kalih nulis aksara Jawa. Niku wis pamit lah kok diajari piye-piye wis pamit. Terus terang kula senenge bahasa Inggris, Pak. Ya. Umpama malam ini kula kentau sih pas pakai bahasa Inggris, insyaallah kula nggih mundur teratur. Itu sifatnya keutamaan, bukannya mau tidak boleh dipelajari, boleh. Tapi sekali lagi pujian-pujian yang ada tentang fadilatu al-ilmi wa ahlihi, keutamaan ilmu dan juga para pemiliknya, itu pasti berkaitan dengan urusan ilmu-ilmu syar'i. Maka kita cari, maka kita belajar. Kita belajar. Maka ilmu itu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu itu adalah perantara untuk meraih segala macam bentuk keutamaan. Itu ilmu. Pintunya adalah ilmu. Bapak istirahat. Itu adalah ilmu. Wasilahnya adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ya kalau belajar usul salasah ya ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ya ma'rifatu dinil Islam. Ini pokok-pokoknya. Turutannya banyak sekali, nggak mungkin kita pelajari malam ini. Rukun iman, rukun Islam kita pelajari semuanya. Nggak boleh nggak ngerti. Rukun iman antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada apa lagi? Rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar. Harus diimani. Itu kalau dijelentrehkan satu-satu panjang. Tapi banyak juga poin-poin yang kadang-kala harus dijelaskan, paling tidak misalkan kan ini urusan akidah, urusan tauhid. Nyatanya ada orang yang ketika ditanya siapa rohmu juga gak kenal. Oh saya gak punya agama, kita ragu agama ini malah lebih santai. Kan ya parah tuh Pak. Ada juga saya coba Pak enten sing mboten remen enten pengawasan itu lho. Oh, mboten. Kula iki nek dibalakan snack nomor-nomor. Iki Pak, mungkin carane snack mungkin nggih. Kira-kira medal apa mboten iki. Sabar mawon nggih Pak nggih. Biasane iki snack ra kita ngomong start iki metu dhisik. Jane niki wong bae kula iki dilekne Mas Johan Jalan tepat, nah ini saat pancoran niki jabal jenengan. Pun kula gelalah ya ini kan biasanya malam akad kan kula teng mriko to Mas Eka. Teng mriko itu beliau ingatkan, tadi malam itu saya kesana nggak diingatkan. Ingetin baru sebelum Isya niki wau. Bingung kula ajeng mriki napa mriko, dereng tenang sal bocoran iki seneke metu kene apa kono apa. Mboten bisa nih. Tapi kan terlalu mepet pun. Kula silaturahmi teng mriki, soalnya teng mriki ternyata kula nggih jarang-jarang Pak. Nyambung teng mriki jarang-jarang. Maka kembali pokok-pokok agama iman itu secara detail harus kita pelajari, jangan sampai kita nggak tahu. Ada orang yang tidak kenal dengan Allah, nggak ngerti siapa Allah itu. Gak ngerti. Kenapa saking jauhnya dari hidayah, jauh dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada gitu. Maka kalau di dalam surat Al-Waqiah disebutkan orang yang kenal penduduk jannah di nanti itu cuma sepertiga dari yang awal, sepertiga dari yang golongan akhir.
Ya kita bisa bayangkan, hari ini kita rasakan sing wingi poso, coba. Jenengan gatosaken lho. Poso sak niki kaya poso sak ndisik iki benten. Sak niki poso ora poso kita ya padha. Maksudnya ngeten nih. Wong mboten masalah ini, Pak. Saya cuma piyai-piyai niku lho. Ramadan mboten ora mau Ramadan iki ketinggalan sami mawon ngoten nggih, Pak. Wis pokoke do ora poso, Pak. Mboten nganggo isin-isin babar blas. Lah ini kan kadang to, Pak. Manyel kene bak dan kelambine wapik dhewe. Awake dhewe sing poso kelambi telung dina, telung lebaran ora ganti. Tapi kan bukan itu. Laisal id kata siapa itu? Ibnu Hajar. Bukan id yang bajunya baru, tapi id liman ta'atuhu yazid, kan gitu toh. Hari itu bagi yang taatnya semakin bertambah. Lah kula sampai Jumatan teng Mojosongo karena mamah saya dari Mojosongo, maksudnya istri nggih. Ing Mojosongo itu Jumatan makan wah piyai wirawiri nggo es teh nggo. Ning niki ujian keimanan awake dhewe, Pak. Tambah ganjaran kula, Pak, nggodho, Pak. Pokoknya kenal diwiri-wiri ini tambah ganjaran, Pak. Ini kan belum boten kenal. Lu mantuk, Pak, mantuk Jumatan. Niku waris jejer rapi ngerubung no, Pak, ngerubung warung nggih, Pak. Allah Akbar niki Ramadan nggih, Mas. Kenapa kira-kira? Jahil, gak ngerti urusan agamanya, imannya tipis. Sehingga yang dipikir cuma buru senang dan buru senang. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah menjadikan kalian lalai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti masuk kuburan itu terlalaikan dengan kehidupan itu. Kalau kita kenal Allah, ya ini kan pokok juga, dasar juga mengenali Allah, mengenali sifatnya, itu kan memunculkan rasa takut, Pak. Memunculkan rasa takut. Bayangke siksane Gusti Allah, nggih, sambil bayangke rahmate Allah, Pak. Ampun sing diemut-emut gersiksane tok. Ning sing diemut-emut nggih sami rahmate Gusti nggih kedadipun emut. Kajenge napa, Pak? Awake dhewe mboten wedi ya wedi ning nek teng napa ulama tazkiyah niku. Yang namanya takut yang benar itu takut yang menghantarkan sautullahi alladzi yasuqu bihi ilal ilmi wal amali liyanalu bihi ma'al qurba minallah. Ini khauf, takut yang menggiring cambuknya Allah, itu takut. Jadi sing mecuti Gusti Allah. Cambuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menggiring seorang hamba untuk berilmu dan beramal, yang dengan ilmu dan amal tersebut akan mendapatkan kedekatan dari Allah. Itu takut. Harus imbang, jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau berlebihan takutnya sama Allah, berlebihan takutnya sama azab Allah, akhirnya kita merasa apa? Ya'as niku putus asa. Padahal Gusti Allah mau pemurah, Gusti Allah mau penyayang. Lallahu yu'adzibu 'abdahu finnar. Ini saya hadis ini terus terang saya dengar dari ceramahnya Ustaz. Allah itu tidak mengadab hambanya di dalam neraka, gitu loh. Ustaz Syafiq Basara, saya dengar ceramah, dia mengutip hadis ini. Lallahu yu'adzibu 'abdahu finnar. Allah itu nggak akan adab hambanya di neraka. Kalau ada sebuah thariqah, yang thariqah ini sederhana di dalam berislam ya, maksudnya khusnudon sama Allah luar biasa besar. Lu awake dhewe niku pun purun sujud, awake dhewe niku pun purun salat, pun purun ibadah. Gusti Allah enggak mungkin adab awake dhewe.
Ada hadis juga yang mirip dengan ini ya. Jadi anak Arabiyah ata ila nabi mendatangi kanjeng Nabi Muhammad SAW Za'ir ra'si, dalam keadaan rambutnya itu tidak tertata. Ucapannya juga tidak bisa didengar dengan baik, menandakan orang ini tuh istilahnya itu ngapunten nggih, ngapunten rodok wong pinggiran, cara adab itu kurang pas gitu. Padahal dia berbicara sama siapa? Kanjeng Nabi. Tapi bukan itunya. Yang diambil pelajaran adalah bagaimana beliau bertanya tentang pokok-pokok ajaran Islam, pokok-pokok syariat Islam. Apa yang beliau tanyakan? Jenenge wong pengen mlebu Islam, anyaran iki judule. Pengin iki golek sing kurtingan-kurtingan ngoten lho, Pak. Wonten to piye ajeng mlebu Islam iki kadang-kala percobaan dulu kok, Pak. Kok kira-kira melu salat sing kuat ora sedina ping 5. Wong aku dadi wong Kristen kuwi abangan. Dadi ora kok KTP Islam KTP tok enek Kristen. KTP barang Pak yo enek. Berarti wong iki ora tau ning gereja. Kula nggadahi Pak Lik niku Kristen, Pak. Manake sakderenge nikah dijanji. Kowe gelem nikah tak ragati ning syarate kowe kudu gelem sregep ning gereja. Kaya wae dhewe, kowe gelar ragati le, ning sing penting kowe kudu gelem ning masjid kan gitu. Wong Kristen bae dakwah ngono kuwi, Pak. Ning kowe kudu gelem sregep ning gereja, Pak. Pak Lek dari jalur istri. Bahkan dia ya dengar malah jadi pendeta. Dari jalur istri. Karena aslinya Piai Gunung. Daerah Tongkong mriko. Yang adiknya ibu dulu Islam, tapi karena nikah dengan orang Gunung itu akhirnya masuk Kristen sampai sekarang itu masih Kristen. Ya jalin silaturahmi, tidak ada masalah toh Pak, silaturahmi. Kita juga aku pernah silaturahmi ke rumah beliau terus ya curhat sampai ketemu. Nih ora gen wong Islam tok sing ora tau ning masjid. Wong Kristen barang iki yo kene sing ora tau ning gereja. Yang buka wadi to jane mah. Wis padha wae ning ndi-ndi agama iki ana sing KTP-nan ki enek. Padahal gak boleh seperti itu. Ini identitasnya awake dhewe, benteng awake dhewe. Masjid, Al-Qur'an, zikir itu sebagaimana disebut para ulama lil mukmini husnul salatah. Benteng awake dhewe ini tiga ini, Pak. Ya masjid, ya Al-Qur'an, ya zikir. Ini benteng imane awake dhewe. Maka tanya tentang Islam, itu yang ditanyakan oleh orang desa yang dia itu pengen ngerti, pengen selamat, urip itu pengen selamat. Akhirnya tanya pokok-pokok Islam kepada Kanjeng Nabi. Jawab Nabi apa? As-sholawatil khamsah ila anta tawwa'a. Ketika ditanya ma furidhu alayya minas sholat, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari perkara sholat? Sholat 5 waktu, kecuali engkau ingin nambah dengan sholat yang sifatnya sunnah. Wa ma furidhu alayya minas siyam, apa yang Allah wajibkan untuk saya dari urusan puasa. Kata Nabi, siyamu Ramadan illa anta tawwa'a syai'an. Puasa Ramadan yang wajib, kecuali engkau pengen nambah puasa yang sifatnya sunnah. Wa ma furidhu alayya minaz zakat. Terus tanya pokok-pokok ajaran Islam jamaah, dijawab oleh Kanjeng Nabi. Terus di ujung hadisnya ini minimal Pak, standarisasi seorang muslim minimal ini. Apa kata Arabi ini? Wallahi la azidu ala dzalika wala anqus au fi ma. Demi Allah saya enggak akan tambah dan saya tidak akan kurangi. Maknanya apa? Yang wajib-wajib tok tanpa mengamalkan yang sunnah. Nah, ini bukan ingkar sunnah, bukan. Ini saking beliau pengen mlebu surga ning sing rada versi minimalis ngoten lho, Pak. Mlebu surga ki lha ning emper tetep alhamdulillah, Pak. Ning jenengan purun teng emper, Pak. Sisa mlebu to, Pak. Enek wong mlebu surga kali dhewe iki
njaluk nyuwun Gusti Allah wis kula tak ning jaba tak nyapang tok. Tenan ora njaluk liyane. Iya ya Allah, akhirnya dikai ngerti nyapang. Bar ngerti pengen ya Allah, saya pengen ning arep pitune ya Allah. Tenan ora njaluk liyane niki mung gabasane awake dhewe lho. Nggih ya Allah kula pun syukur. Bar nginguk terus akhirnya ya Allah nek nyapang ora kaya nek sakit. Ya Allah saya pengen masuk surga. Kali Gusti Allah dimasukkan apa mboten, Pak? Dimasukkan. Durung masuk surga terakhir. Makanya awake dhewe teng ngemper ya muga-muga kok dimahe, Pak. Akhirnya mlebu surga tenanan ngoten lho, Pak. Amin Allahumma. Amin. Kan di pokok-pokok ajaran Islam jangan sampai kok tidak tahu akidah masalah iman yang keenam kita tekuni, kita imani. Malaikat Allah banyak, gak cuma 10. Nama Allah banyak, gak cuma 99. Malaikat ada yang ditugas untuk apa? Mencabut nyawa malaikatul maut. Ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka, khazanatun nar, atau malaikat siapa Pak? Menjaga neraka Pak? Malaikat yang soal malakain. Kalau di dalam Munkar Nakir ya ada bolehlah. Karena di kitab Malayasa Al-Muslimu Jalu itu memang disebutkan nama-nama itu Mas. Di Munkar Nakir itu ada. Ridwan malah tidak disebutkan, padahal Ridwan itu penjaga surga. Tapi istilahnya Khazinul Jannah, penjaga surga. Tetap konsentrasi nggih Pak nggih? Niki nembe sambel kalih karang. Monggo ajeng jenengan. Nyicil mboten karang niku jebule sego goreng kok Pak kita Pak nggih. Kemudian persoalan-persoalan ibadah itu juga nggak boleh kita nggak ngerti. Enten mungkin jiran mboten kenal, mungkin jiran mboten kenal. Artis jenenge Reza Arab, mungkin jiran mboten kenal ya. Nek kula yo ngertos tok. Yo ora tau mbek anak waduh ora kenal. Tapi belum di podcast diwawancarai. Sampean itu sebenarnya agamanya apa? Dia bilang gini, saya itu kalau KTP itu sebenarnya Islam, KTP. Tapi ya itu, saya nggak bisa sholat. Jangankan kok sholat, wudu saja saya tidak bisa. Ini KTP nih Islam. Kira-kira malaikat itu disogok karo KTP masuk mboten masuk. Termasuk loh, muslim kok pokok-pokok ajaran kayak gini nggak tahu tuh gimana? Bagaimana menyembah Allah, bagaimana beribadah kepada Allah kok tidak tahu? Ilmu tentang peribadatan kepada Allah itu wajib tahu Pak. Maka ada perkataan ulama nih, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Orang kalau menyembah Allah tanpa didasari dengan ilmu itu lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Artinya jiwanya, dirinya itu loh malah luwih akeh ngrusake Pak. Contohnya wong Jawa maca poso jenenge mute. Itu sholih napa rusak? Rusak. Ada loh orang berpuasa berturut-turut gitu. Kalau di dalam pelajaran fikih namanya apa? Saum wisol. Tak pikir saum wisol iki pripun berbeda disambung, Pak. Berarti bukane sahure esuk terus sambung sampai maghrib, sambung terus, Pak. Sampai sahur sampai pokoknya 2 hari berturut-turut. Itu namanya wisol, ternyata begitu pengertiannya. Ada orang itu mengamalkan seperti itu, puasa 7 hari mboten enten dasare, mboten dipun lampahi. Ning dilampahi mboten ya, Pak. Kalau tanpa ilmu lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki jiwa, memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Maka ingat dong perkataan sinten, Pak? Umar bin Khattab itu nangis teringat ayat amilatun nasibah. Gitu. Karena beliau baru di hadapan beliau dari seorang rahib. Rahib itu kesel, orang itu dibujuk, orang itu mangan daging-dagingan. Meskipun awake dhewe ora itu nek mangan daging-dagingan, Pak. Yang saleh daging tenanan boleh, Pak.
Beliau teringat itu loh, wong kafir itu masya Allah beramal kesel. Nah para ulama sebutkan ya, sebenarnya begini. Capeknya orang kafir itu dunia akhirat Pak. Capeknya orang kafir itu dunia akhirat. Dunia ini capek loh, ibadah kudune halal jadi haram kan ya capek toh Pak. Padahal awake dhewe menikmati sesuatu yang Allah halalkan itu bagian dari ibadah. Innallah yuhibbu an yudhiral abdu athara ni'amihi. Allah itu senang jika hambanya itu menampakkan bekas-bekas nikmatnya, itu Allah senang gitu loh. Duwe det nyoto bareng karo mama seneng. Duwe det ditumbasne rasukan seneng, pengen ditampakkan. Duwe det ditumbaske sabun gen resik, itu Allah seneng Pak. Mboten gen putih nih, tapi resik nih. Karena sing sabunan urung tentu putih. Nah, kalau 40 tahun nih Pak, sabunan ya jadi kan resik tapi gitu Pak, resik toh Pak. Itu Allah itu senang hamba itu menimpakan bekas-bekas nikmatnya, itu Allah senang. Tapi bagi orang-orang kafir nggak mau. Makanya sayur terus. Karena enten toh rohim seperti itu, makanya mau sayur terus kayak gitu. Nah, Islam itu masya Allah ajaran yang paling ngerti tentang kondisi kebutuhan apa itu paling ngerti. Mereka diajarkan untuk single alias tidak menikah sampai meninggal dunia. Apa ide Pak? Enggak boleh. An-nikah sunnati paman rohiba an sunnati falaisa. Ini nikahi sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Saya lupa, ada ulama istrinya itu malam atau paginya meninggal, paginya meninggal, malamnya langsung akad nikah. Ya ampun, jeneng praktek nih Pak. Pulang mertua nih jenengan nih. Ampun dipraktek nih. Ini ngeten ulama, cuma saya lupa, saya denger ceramah Ustaz. Sampai sebegitunya ya. Besok ditinggal sing wedok begini langsung nikah meneh. Wong jangan kan kok begitu. Wong sing wedok tesih nikah meneh di angsal kok. Nek kula mboten marahi lho Pak niki. Kula nggih termasuk pengecut. Pengecut dalam artian ya siji wae. Bujur alem-alem. Ini syariat Pak. Ibadah harus ngerti. Kalau kita ngerti tata cara beribadah, bagaimana kita akan mendapatkan maslahat di dalam kehidupan kita, diri kita. Tata cara ibadah kita nggak pelajari. Ini sekedar prolog saja ya Pak ya. Nanti acara isinya nanti intinya Pak, nanti setelah kita makan soto insya Allah kita lanjutkan sampai jam 12 ya Pak. Kan melek ketemu soto ketemu sambal kan melek. Ini taklimi lebih bangkok gitu Pak. Kecuali tambah ngantuk dan cerita. Tapi intinya enggak, kita kalau sebentar aja. Intinya sebagai seorang mukmin itu poin-poin pokok akidah kita, kemudian urusan ibadah kita jangan sampai tidak paham. Sholat, wudhu, bagaimana yang sempurna, mohon maaf jangan sampai tidak paham. Terus pelajari fadilah-fadilahnya, itu menjadi penyemangat kita. Subuh isya itu semangat itu ya karena ngerti fadilah. Asar itu semangat karena ngerti ancaman. Sholat asar itu Pak, sing banyak orang lalih. Padahal itu sholat asar itu sholat paling penting diantara kelima sholat fardu. Sholat asar Pak. Ini apa pelaksanaannya paling lama? Enggak, paling lama subuh. Sholat asar itu pelaksananya cepat Pak. Ngerti banget kok syariat. Sing di rumah ngopeni tukang sholat asar izin masjid. Ngerti banget kok. Nek digawe suwe anggar jam 3 siapan ning sholat setengah 4 komat. Sholatnya seperempat jam, mulai salin kelambi reget, wis teng, kan ngerti tuh. Maka cepat sholat asar, ya jangan dibikin lama-lama. Nih itu tidak mengurangi loh, sholat asar itu sholat yang paling
penting. Secara khusus Nabi sebutkan mentaraka sholat al-asri habito amalu. Orang yang meninggalkan sholat asar itu amalnya batal. Pentingnya sholat asar. Ya, mudah-mudahan banyak yang sebenarnya ilmu itu kalau cuma disampaikan beberapa waktu seperti ini tentunya tidak cukup, tapi mudah-mudahan kita ada kesempatan sendiri untuk mempelajari dinul Islam ini yang itu akan menjadi jalan keselamatan bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Paham agama itu menjadi kunci insyaallah ta'ala. Maka sama-sama kita tetap terus belajar. Yang sudah kita ketahui ya, yang sudah kita ketahui sudah itu menjadi bahan untuk kita mengulangi. Yang belum kita ketahui, alhamdulillah. Karena namanya minta hidayah itu bukan hanya sekedar kita dari Kristen jadi Islam, enggak. Tapi termasuk ilmu-ilmu itu bentuk dari kita meminta hidayah. Mudah-mudahan teman fitin waktunya walakhirah. Kurang punya maaf yang sebesar-besarnya, bukan maksud kami menggurui, tapi sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan Allah datangkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iso marien Pak, mungkin Pak Jabil.